Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Look up the stars. Look how they shine. Perkenalkan, nama saya Destra Ikstansa Wijaya dengan NPM 0321222004. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang belalang dan semut atau semut dan belalang. Ini sebenarnya adalah tugas UAS untuk mata kuliah membaca ekspresif. Semut dan belalang. Suatu ketika, di sebuah ladang yang subur, tinggallah keluarga semut yang rajin dan seekor belalang yang pemalas. Meskipun begitu, belalang sangatlah bersahabat dengan keluarga semut. Tak jarang mereka menyapa satu sama lain ketika berjumpa. Di ladang itu, belalang dikenal sebagai sosok hewan yang malas. Ia senang sekali menghabiskan waktunya untuk bersantai, bernyanyi, menari, atau sekedar berbaring di rumput hijau yang lembut. Belalang menikmati hari-harinya dengan bahagia tanpa pernah memiliki rencana apapun untuk masa depan. Hidup mengalir seperti air. Begitulah katanya. Berbeda dengan belalang, keluarga semut sangatlah rajin. Mereka bekerja dengan keras mencari dan mengumpulkan makanan setiap harinya. Keluarga semut melakukan semuanya ini tanpa merasa lelah. Di suatu siang, ketika belalang sedang asyik bernyanyi, tiba-tiba rombongan keluarga semut datang melewati tempat peristirahatan belalang. Merasa semut bekerja lebih rajin, membuat belalang keheranan. Ia pun bertanya pada keluarga semut, "Hai keluarga semut, mengapa kamu terlihat bekerja lebih keras?" Kata belalang, "Daripada kelelahan, bukankah lebih menyenangkan jika kalian bersantai di tempatku ini?" Tanya belalang. Kami bekerja keras menyiapkan makanan untuk musim dingin nanti. Karena saat musim dingin tiba, tidak ada tanaman yang tumbuh dan kita akan mati kelaparan jika tidak mulai menyiapkan dari dini. Jawab semut. Belalang tertawa mendengar jawaban semut. Musim dingin? Masih lama temanku. Mengapa kalian begitu khawatir? Lihat, hari ini sangatlah cerah. Ayo kemari dan bernyanyi bersamaku, ungkap belalang dengan penuh semangat. Tidak, kami rasa kau juga sebaiknya ikut bekerja bersama kami, belalang. Musim dingin kali ini akan berjalan sangat panjang. Kamu sebaiknya mulai bekerja menyimpan makanan, balas semut sembari melanjutkan pekerjaannya. Belalang tidak mempedulikan perkataan keluarga semut. Ia pun kembali bermain musik dan bernyanyi sedangkan semut kembali bekerja menyimpan makanan. Pertemuan tersebut terjadi di musim semi dan belalang pun memutuskan untuk tidak mendengarkan semut. Belalang menghabiskan musim seminya untuk makan, tidur, dan bermain hingga berat badannya pun bertambah ketika musim panas tiba. Para semut tetap bekerja meskipun terik matahari amat menyengat. Namun, belalang belum mulai bekerja, panasnya sinar matahari membuat semakin malas untuk bekerja. Untuk apa aku menguras tenaga di tengah teriknya matahari? Itu hanya akan membuatku cepat lelah, ungkap belalang dalam hatinya. Musim semi berlalu digantikan oleh musim gugur dan belalang masihlah bermalas-malasan. Hingga tanpa terasa tibalah musim dingin. Angin berhembus begitu kencang dan salju mulai turun menyelimuti ladang hingga terlihat semuanya berwarna putih. Semut sudah tahu bahwa musim dingin ini akan berlangsung sangat panjang. Itulah sebabnya mereka bekerja terus-menerus memindahkan pasir dan ranting juga mengumpulkan makanan di sarangnya. Di sisi lain, belalang menemukan dirinya kelaparan. Belalang berusaha mencari makanan di sarangnya, namun ia tidak menemukannya. Belalang pun memutuskan untuk mencari makanan keluar. Sambil kelaparan, ia berjalan berletih-letih, bertatih-tatih, dan meminta sedikit makanan. Belalang itu kini sangat kurus dan lemah, sehingga ia tidak dapat melompat jauh. Sudah berapa jam belalang keluar mencari makanan? Tiba-tiba saja ia mengingat semut yang bekerja amat keras dari musim semi. Karena merasa tidak menemukan jalan keluar, belalang pun memutuskan untuk mendatangi keluarga semut. Belalang tiba di sarang semut dengan tubuh yang lemas. Terlihat dari luar, semut sedang menikmati makanannya di dalam sarangnya yang sangat hangat dan rapi. Seekor semut pun menyadari kehadiran belalang dan segera menghampirinya. Bicaralah, ada apa belalang? Tanya semut pada belalang. Aku hampir mati, kelaparan semut. Bolehkah aku meminta sebutir gandum?
sedikit helai atau apapun. Tolonglah, aku sangat kelaparan. Belalang memohon kepada semut. Apa yang kamu lakukan dari musim semi ketika kami sibuk bekerja mengumpulkan makanan? Semut balik bertanya. Belalang pun menyadari apa yang ia lakukan selama ini. Hari-harinya ia habiskan tanpa melakukan hal-hal yang berguna. Tak hanya bernyanyi, makan, tidur dan bermain setiap harinya. Kini ia menyesal atas tindakannya selama ini. Semut awalnya berniat tidak memperdulikan belalang karena ia tahu apa yang belalang lakukan selama ini. Namun semut merasa kasihan dan akhirnya membagikan sedikit makanan mereka kepada belalang yang kelaparan. Belalang pun terlihat sangat terharu dan berterima kasih atas kebaikan hati seorang semut. Ingat ya belalang, lain kali kamu harus ikut bekerja bersama kami sebelum musim dingin tiba. Semut menasihati belalang dengan tegas. Iya semut, aku berjanji. Mulai saat ini aku tidak akan bermalas-malasan lagi, ungkap belalang dengan penuh penyesalan. Semenjak saat itu belalang mendapatkan pelajaran yang amat berharga. Mulai dari musim semi berikutnya ia pun bersemangat membantu keluarga semut bekerja dan mengumpulkan makanan. Dalam cerita ini kita mengetahui bahwa apapun kita harus persiapkan dari awal-awal. Contoh kecilnya untuk kita gitu, seorang mahasiswa, ialah mempersiapkan diri sebelum UAS atau sebelum UTS. Ya, kita harus mempersiapkannya. Jangan berleha-leha seperti belalang. Nanti kita akan menyesali apa yang kita lakukan seperti apa yang dilakukan belalang. Bermalas-malasan, bersenang-senang ini itu, nongkrong ini itu. Itulah yang disampaikan oleh cerita semut dan belalang. Terima kasih. Berita selanjutnya terkait dari jagat permusikan di Indonesia. Kabar duka datang dari Muri. Selaku pemain drum dari band legendaris Kus Plus yang telah wafat meninggal dunia pada jam 5 pagi. Kas Muri atau Muri meninggal dunia pada Sabtu. Meninggal dunia sekitar jam 5 tadi pagi. Kata adik ipar almarhum Yana saat dikonfirmasi antara di Jakarta pada hari Sabtu. Yana menuturkan Muri terlihat sehat dan baik-baik saja sebelum meninggal. Muri juga tidak mengeluh sakit, bahkan beberapa hari sebelumnya sempat bermain musik hingga ke Pekalongan. Pada jam 4.30 waktu Indonesia Barat, dia masih minta anaknya untuk mematikan AC karena dingin. Setelah dibaluri minyak kayu putih dan diselimuti, ia tidur dan sempat batuk-batuk, lalu langsung saja meninggal, tuturnya. Muri sempat dibawa ke rumah sakit Permata Bekasi, namun nyawanya sudah tidak tertolong. Jenazah Muri disemayamkan di rumah duka di perumahan Keranggan Permai, Jalan Cempaka 1, Kecamatan Jati Sapurna, Bekasi, Jawa Barat. Jenazah rencananya dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, usai sholat zuhur sekiranya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kas Muri atau Muri lahir di Jember, Jawa Timur pada 19 Juni 1949. Ia merupakan satu-satunya personil grup musik Kus Plus yang bukan dari keluarga Kuswoyo. Selain bermain musik, ia juga menciptakan lagu-lagu seperti Pelangi, Doa Suciku, Bertemu dan Berpisah, Hidup Tanpa Cinta, Semanis Rayuanmu, Kau Bina Hidup Baru, Ayah dan Ibu, Bujangan, Pak Tani, Mobil Tua, dan Cubit-Cubitan. Selamat tinggal, sang legenda.